alhamdulillah kita melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 2 kali ini, dan insya Allah bab kita kali ini akan mempelajari tentang teks eksplanasi ya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar tentang kata eksplanasi atau belum? Oke. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, oke, kita akan pelajari tentang teks eksplanasi ini. Eksplanasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu explain ya. Explain itu artinya menerangkan atau menjelaskan ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu bayan, jelas ya. Mungkin ada istilahnya itu tabayun, menjelaskan ya. Explanation itu keterangan atau penjelasan ya. Kalau explanation artinya keterangan atau penjelasan. Jadi itu secara etimologi atau dari secara bahasa. Kemudian secara terminologi atau secara istilah adalah teks yang berisi tentang proses kenapa dan bagaimana suatu bahasan itu memiliki keterkaitan ya dengan fenomena-fenomena alam, kemudian sosial, bahkan budaya di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita akan membahas umpamanya seperti mungkin kalau di Indonesia kita pernah tuh, kalian pasti termasuk pernah merasakan tiba-tiba mau beli masker susah. Dulu itu masker murah banget. Tiba-tiba setelah adanya COVID-19 ini masker susah. Akhirnya apa? Banyak yang berinisiatif membuat masker kain ya. Nah, ini fenomena kesusahan angka ini bisa dibuat menjadi paragraf teks eksplanasi ya. Ini untuk menghindari hal-hal yang hoax ya atau berita bohong, maka teks eksplanasi ini sangat diperlukan sekali. Kemudian kita akan membahas kali ini tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan umum ya, pernyataan umum. Jadi umpamanya tadi tentang mengapa masker susah cari di pasaran. Jadi bahkan sekarang ini masker satu lembarnya bisa 2.500 atau 3.000. Yang dulu harganya hanya sekitar 250 atau 500 rupiah saja gitu. Ini pernyataan umum. Jadi masker susah di lapangan. Kemudian nanti ada yang kedua adalah kalimat penjelas ya, atau kalimat fakta yang berisi sebab akibat, bahwa ternyata memang yaitu terjadinya banyak sekali permintaan ya untuk membeli masker. Orang-orang pada panik kemana-mana menggunakan masker agar terhindar dari COVID-19 ini, sehingga masker susah di pasaran dicari ya. Sehingga sekarang banyak orang solusinya yaitu membuat masker kain yang bisa dicuci, bisa dipakai kembali gitu. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi. Nah, interpretasi ini artinya penjelasan secara ilmiah ya, penjelasan secara ilmiah. Jadi kalau umpamanya tsunami, untuk menjelaskan tentang tsunami itu bukan hanya tsunami yang di Aceh atau tsunami yang di Pangandaran atau tsunami yang di Jogja, tapi tsunami definisi secara umum. Sama juga terkait kalau kita membahas tentang masker, maka akan ada definisi masker, tapi bukan hanya masker kain, bukan hanya masker N35 yang untuk toilet, tapi masker secara umum ya gitu. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ini ciri-cirinya setidaknya ada 4 ya, teks eksplanasi. Yang pertama adalah berisi fakta. Jadi bukan hoax ya. Jadi kalau membuat teks eksplanasi, kalian harus mempersiapkan dulu data-datanya nih ya. Umpamanya masker ini jenis-jenisnya apa saja, kemudian di apotek ada atau tidak, kemudian bagaimana ketersediaannya nih, mungkin di warung-warung dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bersifat ilmu pengetahuan. Jadi betul-betul ilmiah ya. Jadi tidak bersifat rekaan, tidak bersifat karangan. Jadi
menjadi ilmu pengetahuan bagi yang membacanya, ya. Jadi yang mendengarkannya juga menjadi ilmu, ya. Dan ini penting bagi kita bahwa apa yang kita katakan itu adalah akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus benar, gitu. Maka belajar eksplanasi ini perlu sekali untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita harus berkata itu ya kita pikirkan dulu, benar atau tidak ini, gitu ya. Kemudian bersifat informatif. Nah, jadi apa yang kita sampaikan itu seperti tadi ya, masalah masker, masalah umpamanya fenomena bencana alam dan lain sebagainya, itu betul-betul bersifat ilmiah, bukan karang-karangan, ya. Kalau karang-karangan itu dulu, contoh nih, ada zaman dulu kalau ada terjadi gerhana bulan itu ada cerita konon katanya bulannya dimakan sama naga, kan itu tidak benar. Nah, gitu. Padahal posisi antara matahari, bulan dan bumi itu aja yang menjadi penyebabnya, gitu ya. Kemudian terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat dan interpretasi, ya. Itu jadi ciri-ciri tentang paragraf teks eksplanasi. Kemudian kaidah kebahasaan teks eksplanasi, ya. Jadi setidaknya ada tiga kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah menggunakan istilah-istilah ilmiah. Artinya istilah-istilah itu baku, ya, benar adanya, gitu. Jadi bukan kita mengarang-arang. Umpamanya ngarang-arang, oh masker itu ya alat untuk hidung aja kan, bukan. Jadi harus betul-betul berdasarkan ilmu, ya. Jadi bukan kita mendefinisikan sendiri atau istilah sendiri, ya. Jadi harus betul-betul istilah yang bersifat ilmiah, yang benar adanya seperti itu, ya. Kemudian menggunakan kata kerja material dan relasional. Mungkin ada yang bingung nih kalian nih, apa kata kerja material, apa kata kerja relasional? Ada yang pernah tahu? Ayo. Nah, kata kerja material adalah seperti menulis, ya, kemudian membaca, kemudian memahami, ya, itu kata kerja material. Kemudian kalau kata kerja relasional seperti merupakan dan lain sebagainya, ya. Kemudian konjungsi waktu. Nah, ada konjungsi waktu, mula-mula, kemudian selanjutnya dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi kausal. Kausal itu jika, sehingga dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan paragraf eksplanasi. Jadi kita harus tahu, ya, bahwa eksplanasi ini adalah paragraf yang menjelaskan suatu hal dengan detail, ya, dengan berdasarkan fakta-fakta secara ilmiah, dan itulah yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa yang kita katakan harus benar, apa adanya, ya, tidak boleh mereka-reka bohong-bohong, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, ya. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan di komen, tapi yang positif, ya. Kemudian kalau kalian punya pertanyaan boleh juga tulis aja di komentar. Insya Allah nanti Pak Guru jawab, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya